sini saya akan menjelaskan kenapa mobil itu kayak kuda ya. Bukan Mitsubishi kuda, tapi ini Ford Ranger yang kayak kuda. Dinaikin apa ya? Loncat-loncat. Bahasa Jawanya mumbul-mumbul. Ini ya teman-teman yang pengaruhnya ya. Ada yang salah ini teman-teman. Ini berarti bengkel sebelumnya sedikit kurang ajar. Kenapa? Karena ini seharusnya ini nggak boleh ini ya, susah ini masuknya ya teman-teman, karena dia akan mati di sini. Posisinya harus 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 kenceng teman-teman. Kalau seperti ini tidak disarankan. Pasti bos sayap Anda pasti gampang rusak atau gampang jebol. Bagaimana cara memperbaikinya ya? Oke teman-teman, ketemu lagi di GP Teknik. Kali ini akan membahas tentang permasalahan di upper arm ya. Ini saya menyebutnya upper arm atau bos sayap atas Ford Ranger ya, Ford Ranger 25 yang dari tahun 2007 ke atas ya. Kalau di bawahnya enggak seperti ini. Ini masuknya di 2007 sampai 2011 atau 3000, yang pasti 3000 bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau yang 25 tahun tua di bawah tahun 2007 biasanya dia nggak pakai cincin ini teman-teman. Dia nggak pakai cincin ini ya. Ini kan ada cincinnya. Biasanya dia hanya segini, memang benar segini. Ini nggak ada. Jadi beda ya. Untuk Ford Ranger semuanya beda. Di sini saya akan menjelaskan kenapa mobil itu kayak kuda ya. Bukan Mitsubishi kuda, tapi ini Ford Ranger yang kayak kuda. Dinaikin apa ya? Loncat-loncat. Bahasa Jawanya mumbul-mumbul. Ini ya teman-teman yang pengaruhnya ya. Walaupun shocknya baru, ini terjadi seperti shock udah mati ya. Karena dia muter begini. Seharusnya dia mengunci ini. Ada yang salah ini teman-teman. Ini berarti bengkel sebelumnya sedikit kurang ajar. Kenapa? Karena ini seharusnya ini nggak boleh ini ya, susah ini masuknya ya teman-teman, karena dia akan mati di sini. Posisinya harus 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 kenceng teman-teman. Kalau seperti ini tidak disarankan. Pasti bos sayap Anda pasti gampang rusak atau gampang jebol. Bagaimana cara memperbaikinya ya? Terpaksa ini kita tambah daging dulu teman-teman. Nanti kita las sedikit demi sedikit. Tapi di sini saya akan menjelaskan tata cara pemasangannya dulu ya. Pemasangan bosnya ini dengan alat yang sederhana. Siapin aja baut panjang ya, baut nggak perlu panjang sih sebenarnya, segini cukup sih. Nah cukup, cuman karena kita nggak punya yang lebih panjang dikit lagi, kita pakai baut tracker. Kasih ring gede seperti ini ya. Ini saya kasih kelahar biar nggak kepanjangan aja sebenarnya teman-teman, biar nggak kepanjangan ini ring. Usahakan cari ring seperti ini ya, apa di ring atau di ring apalah. Ini bekas ring per punya Call Diesel. Intinya masuk di sini teman-teman, karena ini kalau dia ininya enggak, ini yang didorong. Jadi prosesnya seperti ini nanti. Cuman ini di atas sini ya teman-teman. Posisinya seperti ini. Kita pasangkan seperti ini. Dan ini saya menggunakan pipa-pipa ini. Pipa-pipa ini saya dapat dari apa ini ya, bekas ininya ya. Ini yang saya lepas. Ini seperti ini. Kalau ini yang bagus ini, jadi dia made in Jepang. Jadi dia kayaknya dipres memang nyatu ya. Kalau ini kan dijebol kayak gini. Ini Jepang UR5634 ya kodenya, made in Jepang. Ini ya lumayan bagus lah teman-teman. Untuk di pertambangan saya rekomen sih untuk merek ini, karena kalau saya yang megang pasti pakai yang ini. Dan karena kita cari awetnya, ini kita masukkan sini dulu, kita masukkan. Dan ini murnya tadi kenapa menghilang? Oh ini. Nah,
belum ngopi nih teman-teman, makanya buat teman-teman yang ini sambil santai sambil nonton ya, jangan lupa subscribe bagi yang belum, karena di sini tempatnya gudangnya, insya Allah sih gudangnya ilmu buat ini, ilmu apa namanya, otomotif yang pecinta mobil-mobil double cabin. Di sini biasanya sih double cabin, bukan spesialis, cuman kami sering mengerjakan double cabin. Nah, jadi seperti itu. Ini kita polkan dulu. Kenapa? Makanya ini kurang panjang sebenarnya teman-teman, ini bautnya kepanjangan jadi agak susah masukinnya. Cari yang press saja biar enak. Nah, ini masuk ya. Ini rehab semuanya teman-teman, termasuk bos-bosnya itu rusak, jadi kita perbaiki semua. Buat teman-teman biasanya mobil bekas pertambangan sih ya, mobil tambang atau mobil ini biasanya rusaknya agak sedikit parah, jadi di sini saya perbaiki. Nah, seperti ini langsung saja kita putar seperti ini. Nah ini. Jadi dia ini ya, narik si ini ya, ini harus kencang teman-teman. Kalau untuk yang satunya, ini hanya untuk yang satu aja. Nanti yang satunya karena dia langsung pakai asnya ini. Nah, langsung tarik aja seperti ini. Posisinya harus lurus biar masuk ya. Seperti ini. Masuk. Nah, jadi ini karet yang ditekan ya teman-teman. Seharusnya kan ininya, cuman emang dari sananya. Kalau teman-teman ada metode lain mungkin bisa share, berbagi pengalamannya di ilmu otomotif ini. Nah, ini sudah mulai keras. Sudah mulai keras. Bisa dipukul atasnya sini biar gerak ya. Nah, dia pasti masuk ya teman-teman. Di sini lubangnya masuk. Nah, dia mulai enteng lagi. Usahakan pol ya teman-teman ya. Kalau memang teman-teman ini ke bengkel, biasanya ininya memang dirusak, tapi saya sarankan untuk ngomong ya, jangan dirusak ini, karena pasti mobil teman-teman nggak akan seperti rasa Ford Ranger yang sebenarnya ya. Nah, memang sedikit susah teman-teman, cuman kalau saya di sini memang kepuasan pelanggan, kebanggaan GP Teknik. Makanya jangan lupa untuk subscribe, namanya di desa teman-teman ya. Nah, harus telaten teman-teman. Kalau nggak telaten ya segala sesuatunya untuk menghasilkan sesuatu yang baik butuh proses dan pengorbanan. Betul Bung Kiki? Oh enggak. Betul tidak? Itu betul sekali. Di sini saya jelaskan kenapa ini bermasalah. Pemasang pertama menurut saya kurang ajar sekali, ini merusak. Ini mahal teman-teman lah. Asinnya mahal. Punya Ranger. Jadi saya sarankan jangan dirusak-rusak seperti ini teman-teman. Nih. Nah, ini kesalahan mekanik pertama teman-teman. Ini seharusnya nggak gerak ya teman-teman ya, karena ini bukan tipe tekan, bukan tipe yang ditekan sini. Kalau yang tipe yang ditekan sebelah sini, ini biasanya yang ujungnya sini. Saya ambilkan yang baru. Ini biasanya dia ada garis-garisnya teman-teman ya, ada garis-garis kasar. Di sini saya nggak ada contoh, tapi ini kasar teman-teman. Seharusnya untuk semua mobil bisa diperhatikan. Kalau ada masalah, tolong tuliskan di kolom komentar dan jelaskan kenapa ini gerinda seperti ini. Ini harusnya kasar teman-teman ya. Kenapa dia kasar? Karena untuk jepit sih ini teman-teman, dia di sini kejadiannya seperti ini. Perhatikan di sini ya, dia akan di sini, dan ini di baut tarik kenceng, dia ini nggak gerak teman-teman. Cuman kalau untuk Ford, semua Ford Ranger setahu saya ini memang ada garisnya ya teman-teman.
bahasanya ada suri ya di sini. Ini bekasnya kanan kiri. Ini masukinya susah, bener-bener susah teman-teman seharusnya, tapi ini sudah nggak ada. Makanya kita perbaiki dengan cara kita las saja hingga ketemu ini ya, apa, seretnya dia. Poros bushing armnya ini periksa teman-teman di bengkel apakah ini masih. Seharusnya kalau Ford dia berhenti di sini, set dia akan berhenti. Dan ini masuknya harus dipukul atau dipres, karena ini nggak seperti ini, bukan seperti ini. Kalau memang punya seperti mobil-mobil pada Jepang pada umumnya, ini dia di ring ya, ringnya ini bukan lurus seperti ini. Kalau yang lurus seperti ini biasanya kalau bukan sininya yang ada apa surinya, di sininya. Nah, suri kalau ini ada ininya apa, ada surinya, dia akan jepit di sini dan nggak akan gerak seperti ini teman-teman. Karena ini peredam kejut, dia bertugas peredam kejut. Oke teman-teman, ini sudah saya tambahin ya daging dari las tadi, nah, udah digerinda ini. Jadi hasilnya tadi kan ini masuk sampai sini ya. Nah seperti ini teman-teman kira-kira. Tapi jangan terlalu besar teman-teman. Yang ditakutkan kalau besar dia nggak mau masuk mentok seperti ini ya. Nah yang dibutuhkan kan hanya ini, seperti ini, dan tidak bisa muter seperti ini. Jadi biar karetnya ini yang bergerak teman-teman. Jadi sistemnya biar smooth bahasanya, empuk ya teman-teman. Nah, ini langsung saja kita pasangkan. Ini seperti ini. Nah, ini karena seharusnya sih barang teman-teman, karena ini tidak dibarangkan. Jadi kita boleh pukul-pukul dikit-dikit seperti ini, jangan keras-keras. Nah, seperti ini. Nah, di sini proses pemasangannya harus rata seperti ini teman-teman. Soalnya kalau posisinya begini, nah kenapa ini dipotong biar dia bisa diputar seperti ini. Sebenarnya Ford Ranger itu nggak seperti itu ya teman-teman. Harusnya seperti ini, diluruskan seperti ini, baru dia ditarik dari sini teman-teman. Nah harus lurus seperti ini ya teman-teman, rata seperti ini. Nih. Jadi dia akan bergerak atau main ya teman-teman bahasanya ya. Nih kita pasangkan. Di sini akan saya jelaskan buat teman-teman yang paham, mungkin bisa di komentar ya kalau saya ada salah atau bagaimana, sistemnya salah atau bagaimana. Nah, begini teman-teman, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kembali lagi, bukan iklan sendal jepit, tapi ini penjelasan. Bercanda ya teman-teman ya, biar nggak ngantuk. Nah seperti ini. Nah dia akan lurus, masih lurus ya. Apa kurang? Kalau kurang ini waduh bahaya teman-teman, biasanya keras sekali. Nah ini alangkah baiknya kita tahan seperti ini. Masukkan hingga mentok sistemnya ya teman-teman ya. Ini sepertinya kalau lembut seperti ini masih kurang ya, sepertinya ya teman-teman ya, tambah dagingnya masih kurang, tapi kita kencangkan coba. Sudah, kita tes apakah berhasil atau tidaknya. Ini baru satu ya teman-teman ya, baru satu kita tes. Nah nih dia balik ya teman-teman ya. Nah dia membal seperti ini. Nah ini dia membantu pergerakan si per atau si torsi, per torsi itu. Jadi lebih empuk dia teman-teman tuh. Dia akan bergerak balik lagi ke tempat asalnya. Nah seperti ini. Kalau ini tidak apa, ininya dirusak, dia muter teman-teman. Jadi mobil ini walaupun shocknya masih bagus, dia akan seperti mobil shock mati teman-teman. Makanya yang si empunya boros katanya. Ini versi saya seperti ini, insya Allah nggak akan boros. Nah ini kita masukkan menggunakan bautnya, seharusnya barang seperti ini teman-teman. Biasanya sih
pengerjaan biasanya saya, cuman karena ini memang ya namanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ini kalau dia posisinya begini akan susah. Jadi itulah yang namanya Ford Ranger. Susahnya pemasangan bushing Ford Ranger itu seperti ini. Nah, karena ini masih ini buat di ring belum bisa, kita dorong langsung seperti ini. Boleh menggunakan grease atau gemuk ya. Kita lepas aja dulu. Kita ulang. Karena takutnya nanti agak seret teman-teman. Enggak licin. Bahasanya bahasa aneh-aneh. Kasih biar licin. Saran saya sih seperti itu, biar licin. Yang utama di sini, dari ujung sini kita kasih. Ini kalau di tempat saya namanya gemuk ya teman-teman. Bukan gemuk berat badannya, tapi ini gemuk buat ini. Gemuk atau grease. Kalau di Jawa biasanya orang ada yang ngomong stempet apa ya? Kalau nggak salah sih seperti itu. Teman-teman, kita ulangi seperti yang di sini. Yang di sini tadi menggunakan bow tracker ini ya. Kalau ini langsung teman-teman, langsung saja kita gunakan mana ring per. Kalau cukup di double seperti ini ya. Nah cukup, alhamdulillah cukup. Ini kita pasang ini. Nah, biasanya ini apa bahasanya, mingkup ya, mingkup seperti ini. Kalau kalau mingkup teman-teman ya. Apa ini namanya, kalau megar atau mingkup ya, ini bisa di kasih ganjel seperti ini. Nah, oke teman-teman, sudah dikit lagi ya, dikit lagi masuk. Ini kita tambah ring. Nanti ringnya saya jelaskan, ringnya seperti ini juga. Karena yang di ini kalau nggak pakai ring gede, dia yang nyangkut ini ya teman-teman. Kasih ini. Posisi dia karet kan bisa begini ya. Karena ini karet yang sebenarnya bushing arm ya seperti itu. Cuman kan kadang teman-teman mekanik ada yang daripada susah gitu kan. Kalau saya maafnya ngomong, kalau nggak nyaman, nggak enak. Biasanya pemilik mobil kan pengen didandan karena pengen nyaman kan, pasti diganti. Berarti kan mobil ada kendala gitu. Nah tinggal dikit lagi ya teman-teman ya, dikit lagi. Nanti saya jelaskan waktu pemasangannya kenapa sih kok ditambah daging, tambah ini. Saya akan jelaskan nanti ya teman-teman, biar teman-teman semuanya tahu. Makanya ditonton jangan sampai akhir, jangan sampai gagal paham. Dah rata ya, pol ya, pol. Nah ini teman-teman, kenapa ini diganjal biar ini tidak mingkup tadi ya. Ini mingkup biar tidak mingkup. Ini udah ada pol. Nah nih, kok ini mepet ya? Ya kan pasti teman-teman, kok ini mepet? Karena ini belum dilepas teman-teman. Kalau ini dilepas dia akan narik keluar ya. Kita praktekkan saja ya. Ini dilepas. Memang prosesnya susah teman-teman. Kalau memang apapun itu untuk hasil yang maksimal, untuk hasil sebuah kenikmatan itu butuh proses dan perjuangan. Benar nggak teman-teman? Nggak ada yang nggak butuh proses ya. Semuanya butuh proses dan perjuangan. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Di share ya teman-teman ya, biar semua teman-teman tahu. Berbagi pengalaman bersama GP Teknik. Ini Ford Ranger 25 ya. Ini Mazda sebenarnya ya teman-teman. Cuman kan mesinnya sama, spare partnya pun sama. Ini Mazda BT50 tahun 2010. Mobilnya kata yang punya nggak boleh divideokan.
Nah ini hasilnya. Seharusnya kalau yang benar ini belum dibaut ya teman-teman ya. Ini udah keras ya teman-teman ya. Boleh di iniin. Nah tuh, jadi dia balik ya teman-teman ya. Udah miring gini, balik lagi, miring balik lagi. Ini untuk penyetabil juga, makanya banyak teman-teman yang mengalami kendala mobilnya. Kadang ininya gampang rusak atau bagaimana, karena ya itu tadi. Ini aja positif tadi kan, sudah di gerinda. Jadi menurut saya kalau saya sih sebelum memperbaiki, saya mempelajari sistem dulu ya teman-teman ya. Kalau sistemnya sudah benar, otomatis kita tahu ya cara kerjanya itu ini gimana sih, kalau ini diginikan bagaimana sih gitu. Jadi lebih efisien ya kalau di ini, walaupun pengerjaannya agak kasar ya teman-teman ya. Banyak-banyak dipukul atau digebuk ya teman-teman ya. Kalau yang belum tahu nama digebuk ya, boleh komentar. Ya ora apa-apa lah, sing penting happy. Urip sepisan aja digawe ini sih. Gimana kalau bahasa-bahasa Tegal itu ya, saya lama di Jawa Timur jadi kurang paham bahasa Tegal. Urip pisan aja digawe mumet. Wis bene lah, pemerintah bae sing mumet ngurusi corona. Ya teman-teman ya. Ini insya Allah ya, kalau ini positif mobilnya bakalan enak teman-teman. Enak, shocknya empuk, nggak keras ya teman-teman ya. Ini shock kata empunya apa, shocknya mati, shocknya masih sempurna ini teman-teman. Tuh. Nah ini masih bagus shocknya. Ini pakai Magnum, shocknya pakai shock Magnum. Ini cukup kencangan seperti ini, nanti kita tes di sana ya. Inilah teman-teman hasilnya. Nah, kita tes. Mungkin LDP teknik banyak ngoceh, banyak ini. Karena kita belajar sistem ya teman-teman. Lihat, perhatikan. Nah, tuh, goyang ya. Nih, goyang ya. Inilah tugas bushing. Upper arm. Bos sayap. Bukan sayap ayam ya teman-teman ya. Ini sayap mobil. Nah, ini. Tuh. Nanti kita pasangkan di sana untuk lebih jelasnya. Yo, mari. Nah, oke teman-teman, ini sudah kita pasang. Dan toh apa? Semprotan anti karat biar licin. Nah, ini boleh kita ini kan. Ini hanya untuk sebelah ya teman-teman ya. Makanya subscribe untuk tahu apa? Kardan. Kita akan bongkar kardan teman-teman ya, mobil ini. Makanya ini akan kita ini kita pasang biar teman-teman tahu sistemnya ya, biar tahu sistemnya. Nih, kita masukkan. Jadi walaupun teman-teman di bengkel usahakan seperti ini teman-teman. Oh ya, jangan lupa ini sebelah R ya, kanan ya, right. Kanan kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Jawanya itu tengen apa ya? Nah, ini dia si jali-jali. Sedikit susah, harus cari celah biasa. Nah, kita masukkan, harus dipaskan ya. Cari. Nah, ini nanti teman-teman baru melihat ini akan tahu sistemnya ya. Jadi untuk para mekanik yang ini biasanya kalau menurut saya ini kurang bertanggung jawab juga sih untuk merusak sebuah spare part. Itu as itu mahal ya teman-teman. Nah, kenapa saya buat di tengah? Karena dia porosnya pas di tengah, nanti ketika kosong dan ini dia mainnya pas di tengah ya. Jadi naik ke sana enteng, ke sini pun enteng, jadi awet. Ini sedikit pegel teman-teman ya. Aduh, kenapa dulu gak jadi sarjana atau bagaimana ya? Biar jadi pengacara. Aduh, namanya nasib ya teman-teman. Nasibnya sudah seperti ini. Nasibnya jadi kuli teman-teman. Buruh. Kalau kata orang Jawa sih buruh.
kabur ora weruh. Yang namanya kabur, kalau weruh ya pasti dikejar ya. Kalau udah kabur gitu di ini. Kalau kabur nggak ketahuan ya namanya kabur ora weruh. Ini mobil adventure. Adventure yang menghasilkan, bukan menghambur-hamburkan uang teman-teman. Ini mobil buat bawa kopi, karena di sini tempatnya kopi. Nah, saya rasa cukup dulu untuk penjelasannya nih. Ini teman-teman. Jadi ditarik begini empuk dia kan, balik lagi. Nah, bisa dipahami ya teman-teman. Kalau yang belum paham boleh di komen atau di komen aja teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe ya, biar teman-teman nggak ketinggalan video dari GB Teknik. Insya Allah bermanfaat teman-teman. Nah teman-teman, nih kita lanjutkan pakai Richet ya. Richet yang bisa nekuk-nekuk seperti ini, atau pokoknya cari yang enak lah daripada lewat atas ya. Lewat atas ini posisinya tinggi mobilnya. Besok aja ngencengin, waktu kencengin kalau udah pasangin semuanya aja. Nah makanya kalau nonton jangan nonton sampai habis ya teman-teman ya, biar enggak gagal paham di sini tentang swing arm. Buat bengkel-bengkel yang mungkin merasa tersinggung dengan bahasa saya, mohon dimaafkan, dimaklumi, dan tolong dikomentari kesalahannya di mana tentang upper arm ini. Sudah cukup untuk penjelasan. Nanti perakitannya makanya subscribe. Perakitannya sembari kita pasang gardan depan belakang. Kita akan ini karena gearset bolu manggihnya rusak ya. Nah di sini teman-teman gunanya karet ya teman-teman ya. Bisa dibayangkan kalau ini low grow atau leg drag ya, bukan negro, low grow apa bahasanya. Kalau sudah kendor itu gimana ya? Kalau lower itu kan lemah ya, di bawah ya, lower itu kalau di minyak rem atau apa ini. Kalau bahasa Jawa sih biasanya ada yang ngomong lower, ada yang low grow ya, low grow ya. Kalau ini low grow kan ditarik gini dia masuk ke sini ya. Ini enggak teman-teman tuh. Jadi mobil tetap stabil dan si shock kerjanya nggak seberapa berat. Jadi jangan lupa untuk jaga kesehatan teman-teman di musim corona. Walaupun saya mungkin terkena corona ini karena sedikit-sedikit agak-agak batuk ya. Badannya sudah agak lemes. Aduh, corona jadi viral teman-teman. Saya rasa cukup penjelasan dari saya. Ini masih baru semuanya, masih ori. Nah, ini sudah bocor tapi belum bocor parah. Namanya mobil kerja ya. Ini besok kita ganti. Saya rasa cukup. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Makanya kalau teman-teman ingin tahu ya, buat yang punya anak-anak di SMK yang ingin otomotif sambil belajar ya, bisa lah nonton di video kami ya. Punya teman-teman mungkin SMK di otomotif, bisa syukur-syukur di subscribe ya teman-teman. Yang enggak apa-apa sih, cuman kami share ya, kita transparan karena niat saya untuk membantu teman-teman ya. Karena di sini banyak mobil yang seperti itu, mobil yang rusak ya, ibarat orang jatuh yang sakit itu dengkulnya dengkul itu aduh kamu cuman gede-gede saja, ini dengkul ini kalau lutut yang mana ini ya pokoknya itulah yang diperban kepalanya teman-teman. Jadi kan salah kaprah, dan sedangkan itu tidak kami sukai. Jadi kita memang benar-benar untuk mengembalikan, insya Allah sih mengembalikan seperti bawaan pabrik ya. Karena kita sedikit banyak belajar dari situ. Karena kami nggak suka yang namanya nganeh-nganehin. Kalau dianeh-anehin lebih enak sih nggak apa-apa. Cuman kalau dimodifikasi ininya dan merusak part, saya nggak suka. Tapi kalau modifikasi untuk diceper atau bagaimana itu saya suka. Cuman itu kan nggak merusak ini ya teman-teman. Itu ada penyesuaiannya tersendiri. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih sudah menonton. Mohon bantuannya untuk itu tadi, untuk anak-anak SMK ya, untuk nonton.
Jangan mainan Mobile Legend terus. Siapa tahu bermanfaat, ingin buka bengkel sendiri atau memperbaiki mobil sendiri, itu jauh lebih bagus. Karena kalau bisa kita berdikari teman-teman ya, jangan jadi buruh. Kalau buruh kata orang Jawa kabur ora weruh. Jadi kita berdikari aja, mangan nggak mangan, yang penting kita happy. Salam persaudaraan dari GP Teknik. Jangan lupa untuk sehat selalu. Oke, wassalam.